Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dengan topik yang kedua. Minggu lalu adalah berkaitan dengan topik yang pertama ya, mengembangkan sekolah-sekolah sebagai pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif dengan Smart Apps Creator. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kami adalah Muhammad Haizan Rahman. Saya sebagai founder dan senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu, INOSI, dan juga sebagai SAC Principal Indonesia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau ngontak kami, silakan mengontak melalui email haitanrahman@inosi.com atau juga masuk ke websitenya ya, inosi.co.id. Bidang keahlian yang kami dalami sampai saat ini yaitu bidang knowledge management, innovation management, balance scorecard, inkubator bisnis, teknologi, startup development, internet business, e-learning, e-government, multimedia solution, information technology, dan sistem analysis and design. Jadi ini adalah bidang-bidang kami yang kami dalami sampai saat ini. Nah, kenapa kami membuat seri webinar ini? Yaitu karena telah banyaknya yang mempelajari Smart Apps Creator dan mengembangkan aplikasi-aplikasi mobile multimedia interaktif, ya, bahan ajar dan juga game edukasi di Indonesia. Jadi SAC cukup banyak dan cukup luas dipelajari di Indonesia. Kemudian telah banyaknya tool atau layanan seperti PowerPoint, Canva ya, untuk menampilkan aplikasi yang sangat menarik sehingga tampilan, layout, dan juga interface-nya adalah sangat menarik sekali ya. Betul-betul akan memperlihatkan aplikasi yang sangat profesional. Juga telah melimpah web service yang dapat diintegrasikan dengan SAC yang begitu melimpah sekarang seperti YouTube, Google Form, Google Drive, Google Microsoft Form, ya, Microsoft OneNote, dan seterusnya. Yang dapat memperkaya fitur yang akan ketika kita membuat aplikasi mobile multimedia interaktif. Kemudian, ya Bapak Ibu sekalian, sekarang telah munculnya artificial intelligence, terutama dengan ChatGPT. Tentunya hal ini akan membantu kita untuk menyusun struktur dan juga mengembangkan konten untuk aplikasi mobile multimedia interaktif, yaitu dengan SAC. Jadi ini yang menjadi latar belakang kenapa kami membuat seri webinar mengembangkan pusat pengetahuan. Ini adalah sasarannya ya. Jadi sasaran webinar kami adalah kepala sekolah, guru, kepala dinas, ya, ketua yayasan, ketua program, dosen, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, bank, dan swasta, atau siapa saja yang berkeinginan mengembangkan pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif dengan Smart Apps Creator. Ini 3 topik ya. Topik pertama sudah kami lakukan ya, yaitu minggu lalu. Kemudian hari ini adalah topik yang kedua, bagaimana peran sekolah dan juga universitas sebagai pusat pengetahuan mengembangkan mobile multimedia interaktif dengan SAC. Nanti topik yang ketiga yaitu mengembangkan masjid, madrasah, pesantren sebagai pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif. Bapak Ibu sekalian, semua topik yang kami sampaikan itu semuanya saling melengkapi, sehingga kami tidak akan mengulang topik-topiknya. Ketika bahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan pengguna dan pengembangan aplikasi SAC, ya, kemudian pengantar framework SAC, kemudian mengembangkan sekolah-sekolah sebagai pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif. Nah, hari ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan revolusi media, mobile multimedia interaktif, juga SAC menjadi platform aplikasi mobile multimedia interaktif. Kemudian kami akan menjelaskan yaitu berkaitan ChatGPT dan juga contohnya ya. Dan juga nanti akan kami jelaskan berkaitan dengan peran sekolah dan universitas sebagai pusat pengembangan pengetahuan ya untuk mengembangkan mobile multimedia interaktif. Jadi topiknya hari ini seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasuki topik yang kedua dari seri webinar ini. Isinya adalah berkaitan revolusi media dan mobile multimedia interaktif.
Smart Apps Creator menjadi platform aplikasi mobile multimedia interaktif. Kemudian nanti kami jelaskan berkaitan dengan ChatGPT dan manfaatnya, serta kami akan tunjukkan contohnya ya. Juga yang terakhir yaitu peran sekolah dan universitas sebagai pusat pengetahuan untuk mengembangkan mobile multimedia interaktif ini. Sehingga dengan bahasan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian punya semangat ya, punya juga untuk tujuan untuk bisa mengembangkan di lembaga masing-masing ya. Nah, sekarang kami akan menjelaskan revolusi media dan mobile multimedia interaktif. Hal ini perlu dipahami dengan baik karena sangat penting ya. Ada terjadi perubahan dalam pemahaman revolusi media ini ya, media ini sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari tentang data statistik tahun 2021 ya, pengguna internet di Indonesia ini itu hampir 202 atau 203 juta ya. Jadi secara populasi adalah hampir 74% dari populasinya pengguna internet. Jadi bisa dibayangkan. Artinya internet di Indonesia ini cukup sangat dikenal dan sangat luas ya. Dan mungkin hari ini adalah sangat besar sekali ya, karena pertumbuhan penduduknya juga bertambah. Dan juga mengakses atau menggunakan internet ya, dari umur 16 tahun sampai 64 ya, itu menggunakan internet itu hampir 9 jam ya, 8 jam 52 menit ya, 52 menit. 9 jam ya. Jadi luar biasa, pengguna internet itu menggunakan internet perharinya itu hampir 9 jam. Jadi seperti saya tidak mungkin ya satu hari kosong dengan akses internet. Jelas akan menggunakan internet. Ya, apakah itu sosmed, apakah email, ya, apakah mengirimkan pesan dan seterusnya. Kemudian akses internet melalui mobile itu 96,4% ya, mungkinan sudah 97% hari ini. Ya. Jadi bisa dibayangkan semua akses internet itu didominan adalah menggunakan mobile. Juga yang sosmed ya, yang aktif ini ya, yang aktif itu 170 juta. Jadi bisa luar biasa ya. Ya dari penduduk negaranya, ya penduduk negeri di Indonesia itu hampir 62%. Ya. Dan akses sosmed, ya akses sosmed itu 99,1%. Jadi luar biasa sekali. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita mengembangkan mobile multimedia interaktif atau mengembangkan aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile adalah hal yang keharusan mungkin ya sekarang ini ya. Karena orang mengaksesnya adalah melalui mobile ya. Oleh sebab itu jangan heran kalau hampir tiap hari ya kita berhubungan akses internet menggunakan mobile. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian kita perhatikan tentang terjadinya revolusi. Dulu kita kalau untuk mendapatkan informasi media, kita melalui televisi ya. Kemudian kalau suara melalui radio ya atau kaset ya. Sekarang tidak. Dominan kita mengakses video boleh jadi mengakses lewat YouTube, Vimeo dan seterusnya ya. Juga gambar ya. Gambar sekarang kita bisa mengakses luar biasa ya melalui jaringan internet. Begitupun audio, ada podcast dan seterusnya. Belum lagi teks, ada blog, ada situs-situs dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya memberikan cara berpikir revolusi media yang luar biasa. Nah ini harus dipahami bahwa kita akan menghadapi revolusi media ini. Dan kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan pelaku-pelaku usahanya, ya, yang pertumbuhan pelaku atau vendor media ya berbasis internet ya. Kita tidak akan tahu yang namanya YouTube, Vimeo, Spotify, kemudian Canva, Pixabay, ya, Google Drive, Dropbox, Anchor dan seterusnya. Jadi ini dengan adanya revolusi media sebenarnya memunculkan layanan-layanan internet untuk memberikan layanan media, ya, apakah video, audio, teks, ya, gambar dan seterusnya. Ya. Dan ini benar-benar bagi kita ini menjadi sebuah peluang dan juga tantangan ya karena pihak luar itu telah dulu masuk ke dalam
jaringan ini ya. Nah, sekarang apa itu mobile apps multimedia interaktif? Jadi kita perlu mendefinisikan ya dulu, yaitu multimedia interaktif itu ada sebuah aplikasi dengan beragam media yang disatukan dalam sebuah aplikasi tertentu. Jadi kita bisa membuat satu aplikasi ya di mana beragam media masuk dalam aplikasi itu. Ada videonya, ada audio, ada teks, foto, animasi, gambar ya, ada link ya, link ke internet atau bahkan layanan internetnya sendiri. Jadi layanan internet yang sebenarnya adalah layanan yang diberikan orang lain atau perusahaan lain itu dimasukkan ke dalam aplikasi multimedia interaktif. Nah, sedangkan mobile apps multimedia interaktif itu merupakan aplikasi multimedia interaktif yang jalannya di smartphone, ya. Apakah Android atau iOS. Sekarang yang paling dominan yaitu Android dan iOS ya. Ya, jadi dua platform ini ya. Jadi kita akan mengetahui begitu luar biasanya ya pengembangan mobile apps multimedia interaktif. Kita bisa akses ke Google Play Store untuk mendownload macam-macam ya, bidang bahasa Inggris, bidang kesehatan, bidang manajemen dan seterusnya. Semuanya hampir aplikasi itu adalah multimedia interaktif berbasis mobile ya. Dan kalau kita mempelajari tentang struktur mobile apps multimedia interaktif ini, strukturnya itu sebenarnya hierarki pohonnya. Strukturnya hierarki pohon. Jadi sama seperti buku ya. Ada bab, ada subbab, ada pengantar, ada penutup ya, ada gambar mungkin dan seterusnya. Tapi strukturnya akan sama ya. Struktur hierarki pohon. Ya, hanya bedanya di dalam mobile multimedia interaktif ini memungkinkan ada video, ada teks, ada foto, bahkan ada e-commerce ya. Bahkan ada e-payment dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu luar biasa sekali mobile apps multimedia interaktif ini. Penerapannya ya, contoh aplikasinya misalnya membuat aplikasi untuk arsitektur personal komputer. Ya, jadi menjelaskan tentang struktur arsitektur komputer, personal komputer ya. Mungkin tentang hardware, software dan seterusnya. Kemudian arsitektur mesin kendaraan ya, struktur bisnis model kanvas, struktur SWOT analisis ya. Proses produk batik, membuat batik, kemudian proses manajemen SDM ya, mungkin juga berkaitan dengan aplikasi Museum Pendidikan Indonesia, Museum Budaya Indonesia dan seterusnya. Jadi aplikasi mobile multimedia interaktif ini sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Nah, sekarang kami ingin menjelaskan berkaitan dengan Smart Apps Creator yang menjadi platform aplikasi mobile multimedia interaktif. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam tren pengembangan aplikasi, itu sekarang ini terdapat dua term, ya, yaitu no-code dan low-code. Kalau no-code, yaitu aplikasi, kita membuat aplikasi Android atau iOS, HTML, desktop, yaitu tanpa pemrograman, tanpa coding sama sekali. Kalau low-code, itu masih ada coding tapi sederhana ya. Artinya simple ya, sangat sedikit, sehingga jangan heran di masa depan akan banyak orang-orang bukan programmer tapi bisa membuat aplikasi ya, sama dengan SAC. SAC termasuk kategorinya no code, no programming, sehingga konsentrasinya adalah fokus ke objek ya, interaksi, skenario navigasi dan animasi dan seterusnya, mungkin ke web service-nya dan seterusnya. Jadi membuat aplikasinya sangat mudah. Siapapun yang tidak punya latar belakang pemrograman akan bisa membuat aplikasi. Ya, nah ini Smart Apps Creator. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi tentang Smart Apps Creator melalui Inosico ID /info SAC ya. Nah, silakan untuk dipelajari dan juga dicoba ya. Ada trial versionnya di sana. Jadi SAC merupakan perangkat untuk membuat aplikasi ya, multimedia interaktif tanpa pemrograman. Aset yang ada di SAC ya, yang akan menjadi kontennya, itu ada image, audio, video, teks ya, ada teks input, ada bubble, formula, background, bahkan PDF bisa diimport, ada timer, ada counter ya, ada hotspot itu untuk
melakukan tindakan terhadap objeknya, ya. Ada button, ada slide, bahkan ada untuk mengintegrasikan dengan layanan web, ya, web service-nya, yaitu lewat website, objek website. Kemudian bisa import HTML, ya, ada map, ya, dari Google Map, kemudian ada tabel dan seterusnya. Nah, objek-objek inilah yang sebenarnya akan menghasilkan, dengan ditata dengan struktur yang benar, akan menghasilkan aplikasi mobile apps multimedia interaktif, ya. Jadi aplikasi yang kita buat itu akan ada audio, video, teks, bahkan ada web service-nya, ya. Apakah mungkin YouTube, apakah mungkin Google Drive, ataukah mungkin Google Form dan seterusnya. Banyak sekali web service yang bisa dimasukkan ke SAC ini. Tapi permainannya jelas, ya. Jadi membuat aplikasi di SAC itu fokus di kontennya, jadi objeknya, aset objeknya. Nah, kemudian kita akan masuk ke interaksinya. Interaksi di SAC ini, interaksi objek di SAC adalah banyak sekali kemungkinannya. Bagaimana menghidupkan audio, bagaimana mematikan audio, kemudian bagaimana menampilkan objek ataukah menghilangkan objek dan seterusnya, ya. Atau menggerakkan, menampilkan animasi, ya. Atau video, ada teks, menampilkan teks dan seterusnya. Jadi banyak sekali interaksi yang memungkinkan, dan semua interaksi objek ini di SAC tanpa programming. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan untuk interaksi menampilkan, ya, menampilkan dan juga menyembunyikan satu objek dengan coding itu cukup sulit, ya. Tetapi dengan SAC sangat mudah. Sehingga siapa saja dengan banyaknya mempelajari interaksi objek akan membuat aplikasinya lebih interaktif, ya. Nah, di SAC sangat banyak kemungkinannya. Kemudian SAC sendiri memiliki animasi objek. Jadi kita bisa menggerakkan satu objek untuk berputar, ya, atau bisa mengikuti fade yang kita susun, ya. Jadi bisa bergerak gitu. Bisa hinggap, misalnya lebah itu bisa terbang kemudian nanti hinggap di bunga misalnya, seperti itu, ya. Dan itu menggunakan animasi objek yang ada di SAC, ya. Jadi cukup banyak, ya, animasi yang bisa dilakukan di SAC ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ingin sekali berkaitan dengan web service. Nah, kenapa web service ini sangat penting? Karena untuk menambah fitur dari SAC itu kita bisa mengintegrasikan dengan web service yang ada. Dan hari ini web service itu betul-betul sangat melimpah. Yang sangat populer misalnya Google Form, YouTube, Google Drive, ya, Microsoft Form, PDF dan seterusnya. Tetapi sebenarnya banyak sekali. Bahkan kita bisa membuat aplikasi dengan SAC diintegrasikan misalnya layanan seperti chat, ya, ke dalam aplikasi kita, yaitu menggunakan satu objek website. Jadi bisa dibayangkan aplikasi yang dibuat dengan SAC ini kita akan membuat aplikasi mobile multimedia interaktifnya begitu sangat luar biasa, ya. Jadi ini layanan web ini sekarang ini sudah sangat melimpah, ya, di Indonesia, ya. Hanya kami sendiri belum menemukan yang buatan Indonesia, dan kami sendiri punya keinginan untuk bisa mempunyai web service sendiri, ya, yang diintegrasikan dengan SAC. Ya, seperti survei, assessment, itu jelas kami akan memikirkan masuk situ. Kemudian discussion forum, chat, dan seterusnya. Jadi yang kalau kita mempelajari layanan web service ini, yang harus diperhatikan adalah layanan dari kebijakannya sendiri, ya. Dari kebijakan dari penyedia layanan. Kita bisa integrasikan dengan LinkedIn juga bisa. Diskusinya di LinkedIn bisa, ya. Jadi materinya ada di SAC, tapi diskusinya di LinkedIn atau di Facebook juga bisa. Jadi ini luar biasa, ya. Nah, jadi kalau ingin mempelajari tentang SAC, yang paling mudah yaitu mempelajari lewat demo. Jadi kami berikan misalnya demo-demo sehingga Bapak Ibu sekalian bisa membuka, ya, apa contoh-contohnya. Jadi bisa dilihat bagaimana previewnya dan seterusnya, ya. Jadi SAC ini memang memerlukan kreativitas, ya,
dan juga kita punya fokus terhadap kontennya. Ya. Jadi dengan adanya kontennya inilah kita akan bisa mengetahui atau bisa mengembangkan aplikasi yang sangat beragam, betul-betul sangat beragam. Jadi kalau ingin mempelajari skenario-nya yaitu lewat demo aplikasinya. Ini contoh adalah menambahkan hotspot untuk pindah halaman, ya. Sangat mudah. Ya. Tuh, kalau misalnya kita ada 10 halaman, 100 halaman, pindah ke halaman ke-5 atau ke-10 dan seterusnya. Ya. Ini adalah tentang computer security. Ya. Kemudian ini menghidupkan, mematikan audio background. Kita misalnya kan aplikasi kita punya audio ya, musik background. Kita bisa hidupkan dan bisa mematikan. Itu cukup tanpa programming ya. Dia cukup melakukan lewat interaksi objek saja. Kemudian seperti ini ya. Kita bisa muncul misalnya tanda panah ke halaman selanjutnya kalau jawabannya semua benar. Jadi pilihan objeknya tentang kata sifat, kalau benar semua baru ini muncul. Kalau benar juga pisang ini bisa bergerak ya. Kalau misalnya salah ya tidak bergerak pisang dan ini panah untuk halaman selanjutnya tidak muncul ya. Ini juga bisa memunculkan counter ya. Ya jadi kita bisa akibat counternya jumlahnya sama gitu, kemudian kita bisa munculkan objeknya. Ya, jadi ini sangat banyak ya interaksi objek yang ada di SAC ini. Dan inilah yang menjadikan SAC memungkinkan kita punya kreativitasnya. Membuat aplikasi-aplikasi yang sangat beragam, ya multimedia interaktifnya sangat beragam, karena ada interaksi objeknya ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan berkaitan dengan ChatGPT, ya manfaatnya untuk membantu pengembangan aplikasi SAC, ya untuk menyusun struktur atau menyusun konten dan seterusnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke chatopenai.com ya /chat ya. Silakan daftar kalau ada yang belum daftar ya. Dari ChatGPT ini luar biasa sekali ya. Nah, sehingga kami sekarang ini mulai mengangkat bahwa ChatGPT ini perlu dipelajari dengan baik. Karena apa? Karena memang ChatGPT ini kalau untuk menggali pengetahuan yang ada ChatGPT ini, kita harus menggunakan seperti komunikasi biasa ya. Seperti ke ahli gitu, kepada asisten kita bertanya gitu. Jadi bukan seperti searching Google gitu. Ini sangat berbeda sekali. Dan kita memang harus berlatih ya. Nah, apa itu ChatGPT? ChatGPT ini adalah sebuah singkatan ya, dari Chat Generative Pre-trained Transformer ya. Jadi dia adalah seperti robot yang diberikan pengetahuan ya, yang bisa mengenerate ya. Dan juga melalui chatting, melalui komunikasi chat. Jadi ChatGPT ini menggunakan model bahasa alami. Sehingga kalau kita mau menggali pengetahuan yang dari ChatGPT, kita harus bisa menyusun pertanyaan atau komunikasi dengan ChatGPT dengan bagus. Ya. Satu orang menyusun dengan yang orang lain belum tentu sama. Ya. Dan kami sudah coba itu. Oleh sebab itu memang untuk menggali ChatGPT ini kita sendiri harus terbiasa, harus menyusun cara berpikir kita, apa yang mau digali dan seterusnya, harus punya fokus gitu ya. Itu ke ChatGPT. Jadi ChatGPT ini luar biasa, kita bisa menerjemahkan ya. Kemudian juga kita bisa memintakan usulan ya. Kemudian kita bisa tolong meminta men-summary gitu, meringkas dari sebuah tulisan atau mencari isi dari pembicaraan, dari tulisan, ya, bahasan-bahasan yang ada di tulisan dan seterusnya. Jadi ChatGPT ini akan menghasilkan teks ya. Jadi dasarnya teks ya. Penggunaan ChatGPT ini sangat banyak ya. Yang jelas salah satu yang paling mudah yaitu chatbot ya. Jadi seperti chatting kemudian seperti diskusi biasa seperti kita chatting ya. Tapi ya, ini mesin ya. Dan ini mungkin saja ya bahwa ChatGPT ini bakal diintegrasikan dengan sistem-sistem lain, misalnya untuk perbankan, untuk customer service, atau untuk pemerintahan dan seterusnya. Ya, dan mereka bisa memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan gitu ya. Jadi seperti chatbotnya.
Jadi robot yang untuk memberikan jawaban dalam chatnya. Nah, itu adalah fungsi yang biasanya. Kemudian ada juga menghasilkan generasi teks. Jadi menghasilkan kumpulan teks atau artikel. Jadi kita bisa bertanya apa itu e-commerce. Ya. Kita bisa bertanya apa manfaat e-commerce. Ya. Bagaimana mengembangkan e-commerce. Bagaimana mengembangkan payment system. Bagaimana menjelaskan bagaimana mengembangkan tentang museum pendidikan. Ya. Apa saja langkah-langkah mengembangkan museum pendidikan di universitas atau mengembangkan pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif dengan SAC di universitas. Kita bisa bertanya seperti itu, sehingga ChatGPT akan memberikan jawaban, ya. Dan dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan yang cukup lengkap, ya. Sehingga kita bisa menggali terus-terusan ya terhadap ChatGPT. Karena ChatGPT punya sumber pengetahuan yang sangat besar, banyak sekali. Kemudian juga ChatGPT dipakai untuk menterjemah, ya. Terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan seterusnya. Jadi kami biasanya memanfaatkan ChatGPT misalnya untuk terjemahan dan seterusnya. Meskipun ada translator Google, ya. Karena ini berbeda, karena kita menyusunnya harus punya susunan seperti bertanya, ya. Kalau kalau misalnya di translator Google atau kami punya Microsoft kan tuliskan teks langsung keluar, ya. Kalau ini kita harus bertanya. Jadi semakin tulisannya teks atau tanya jawabnya atau diskusinya dengan ChatGPT semakin bagus, tentunya hasilnya akan semakin bagus juga. Juga untuk menyaringan teks, ya. ChatGPT bisa melakukan ringkasan misalnya atau menyaring ada apa inti pembicaraan dari teks itu, ya. Ya, bahasannya apa, ya. Misalnya dalam bahasan-bahasan di platform sosial media, kita juga bisa mengecek inti pembahasannya apa, ya. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan analisa sentimen, ya. Dengan menggunakan ChatGPT, kita ada tulisan-tulisan apakah dari koran, apakah dari majalah dan seterusnya. Kita bisa mempelajari apa sentimen yang ada di situ, ya. Opininya apa yang terjadi, ya. Nah, kita bisa melakukan itu kepada ChatGPT. Juga untuk dunia pendidikan, sudah jelas kita bisa membuat kuis, kita bisa membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris, kita bisa membuat cerita-cerita lucu, ya. Kita bahkan bisa diskusi dengan ChatGPT misalnya untuk mempelajari riset apa yang harus dilakukan, gitu, ya. Riset apa yang harus dilakukan di satu tempat, gitu. Kita juga bisa melakukan ke ChatGPT. Kemudian kita untuk mempelajari tentang ekonomi, sosial, fisikal, dan seterusnya. Jadi ChatGPT ini luar biasa penggunaannya, ya. Jadi luar biasa. Jadi manfaatnya jelas, ya. ChatGPT akan memberikan efisiensi, ya. Sangat efisien. Kalau kita searching Google, tentunya kita harus membaca satu persatu dokumen yang ada. Tapi dengan ChatGPT sesuai pikiran kita, tanya jawabnya kepada ChatGPT, kita akan mendapatkan summary-nya, ya. Ya, dari pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki sebenarnya. Fleksibilitasnya ChatGPT tinggi, ya. Jadi kita bisa menyusun kata-kata yang kalau misalnya susunan tanyanya kepada ChatGPT kurang ini bisa kita lengkapi. Akhirnya menjadi sangat spesifik, ya. Sangat fleksibel sekali, ya. Kemudian akurasinya, kita bisa melakukan peningkatan akurasi jawaban dari ChatGPT, yaitu sesuai dengan pendalaman kita, ya. Nah, sehingga akan menghasilkan informasi atau pengetahuan yang diberikan dari ChatGPT itu akan lebih akurat, ya. Dan kita oleh sebab itu kenapa ChatGPT ini kita sendiri harus banyak berlatih, karena menyusun pertanyaan seperti interview saja, menginterview. Kalau ini kan mesin seperti menginterview. Jadi kita akan lebih khusus, lebih spesifik, sehingga lebih jelas, lebih fokus, ya. Interaksinya jelas kalau ChatGPT ini sangat seperti manusia. Beda dengan searching ya. Searching Google gitu. Itu sangat beda. ChatGPT memang betul-betul interaksinya seperti manusia, ya. Jadi bisa dibayangkan satu saat misalkan ChatGPT masuk ke boneka, ya. Sehingga kita bisa bertanya ke boneka, ya.
atau misal boneka-boneka yang tidur kita simpan di meja kerja, kita bisa bertanya dan dia bisa berikan jawaban. Jadi luar biasa nih, ya. Pengembangan ChatGPT jelas akan semakin luas. Nah, kenapa kita itu mengembangkan konten SAC dengan ChatGPT? Ya. Jadi, kenapa kita nih harus mengembangkan konten atau mengembangkan konten aplikasi mobile app multimedia interaktif dengan SAC? Ya, karena akan meningkatkan pengembangan aplikasi bahan ajar. Jadi kita akan bisa membuat konten-konten bahan ajar ya untuk pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi dan pusdiklat. Jadi kita bisa menggali pengetahuan yang ada di ChatGPT. Karena ini adalah kontennya sudah miliaran ya. Jadi sangat banyak sekali ya. Kemudian akan meningkatkan kreativitas konten anak-anak, guru, ya, dosen, mahasiswa, trainer dan konsultan. Ini jelas sekali. Jadi dengan ChatGPT akan menghasilkan konten yang kreativitas. Kreatif betul ya. Sehingga kita sendiri bisa punya pikiran seperti apa ya. Kita bisa membuat konten cerita tentang kisah lucu misalnya ya. Ya, kisah-kisah dongeng anak-anak ya tentang dari binatang misalnya. Ya, kita bisa buat ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi intinya adalah bergantung kepada kemampuan kita menggali pengetahuan itu atau memberikan pertanyaan ke ChatGPT. Dan ini akan sangat mudah kita membuat aplikasi mobile interaktif ya, multimedia interaktif dengan SAC. Betul-betul sangat mudah. Ya. Karena kalau kontennya sudah kita akui bahwa kita menyukai konten itu, tinggal memindahkan ke SAC ya. Kita hanya fokus ke layout, kemudian juga interaksinya, kemudian kontennya kan sudah disediakan ya. Meningkatkan peluang monetisasi. Nah, dengan adanya ChatGPT, tentunya peluang monetisasi aplikasi multimedia interaktif ini, apakah untuk Teaching Factory, kemudian pelaku bisnis ya, bisnis baru konten multimedia, komunitas mahasiswa, inkubator bisnis yang ada di universitas dan seterusnya, ini akan memberikan peluang dengan cepat. Ya. Makanya jangan heran mulai sekarang banyak orang yang mulai membahas peluang monetisasi dari YouTube, ya, dari blog, ya, dari situs-situs dan seterusnya. Ya. Karena ada ChatGPT ini akan membantu meningkatkan pengembangan portal directory. Otomatis ya, kalau aplikasinya tambah banyak, kita akan berkeinginan punya portal sendiri. Ya. Portal interaktif, mobile multimedia interaktif, sekolah, perguruan tinggi, pusdiklat, pelaku bisnis baru, ya, konten, juga di Pemda. Jadi peluangnya sangat banyak sekali. Konten SAC dengan ChatGPT ini apa? Sangat banyak betulnya. Aplikasi bahasa asing misalnya kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, betul-betul bisa disediakan dengan ChatGPT ya. Aplikasi pengembangan game edukasi, apakah di bidang bahasa, bidang manajemen bisnisnya. Nah, kami juga sama sekarang ya. Kami juga sedang mengembangkan game edukasi. Jadi kami punya agenda untuk bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi dengan SAC. Ya, nantinya tentunya akan dimonetisasi ya. Kemudian aplikasi kesehatan ya, aplikasi bisnis, manajemen, teknologi informasi, dan wisata. Sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya bergantung kepada kreativitas kita, apa yang akan kita cari di ChatGPT. Kita mau apa sebenarnya ya. Nah, dengan adanya pengetahuan itu kita akan mudah dipindahkan ke SAC-nya. Ini contohnya. Ya, saya bisa bertanya tentang list ya kata-kata dasar untuk anak-anak. Dia buatkan ya 26 ya. Dan perhatikan di sini ada mulai dari huruf A, B, C ya, berurutan sampai Z ya. Jadi kita juga bisa bertanya daftar kata bahasa Inggris dasar dari huruf A saja ya. Kita bisa bertanya juga daftar kata dasar ya bahasa Inggris untuk buah-buahan gitu, untuk anak-anak. Jadi mereka akan buatkan. Jadi ini peluangnya sangat banyak. Ya. Ini contohnya dalam bahasa Inggris. Kemudian juga kita bisa bertanya tentang penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. Ya. Ya.
ChatGPT sudah menjawab ada kanker, ada jantung koroner, ya, stroke, diabetes, dan seterusnya. Dan tentunya setelah kita bisa mengetahui tentang penyakit yang berbahaya, kita pun bisa bertanya ke ChatGPT apa saja gejala untuk kanker. Nah, dia akan jelaskan rumah sakit mana di Indonesia yang mengatasi tentang penyakit kanker. Jadi ini akan menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakatnya. Jadi nggak adakan lagi masuk ke searching ataukah kalau searching kan satu-satu ya. Jadi pengetahuannya terpotong-potong. Kalau ini akan menjadi menyeluruh pengetahuannya. Seperti HIV, TBC, pneumonia dan seterusnya ya, malaria. Jadi ini contoh penyakit yang berbahaya di tubuh kita. Dan saya sendiri gali melalui ChatGPT. Nah, jadi sangat banyak ya. Nah, sekarang bagaimana peran sekolah dan universitas sebagai pusat pengetahuan mengembangkan mobile multimedia interaktif ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami bahwa kita ini akan mengalami perubahan sebenarnya. Buku mungkin masih ada ya. Ketemu orang juga masih ada, ketemu di kelas, kemudian di laboratorium masih ada. Nah, tetapi informasi atau pengetahuan dari buku atau dari pertemuan itu akan bergeser ke media, ya, ke platform desktop, ataukah ke internet, ataukah ke mobile. Dan tiga hal ini akan terjadi. Ya. Di desktop mungkin aplikasi Windows, ya, Linux, dan seterusnya. Kalau di HTML kan internet HTML, gitu ya. Kemudian di mobile ya mungkin Android ya, APK atau dan seterusnya. Nah, SAC bisa menghasilkan tiga-tiganya. Bisa menghasilkan exe, desktop untuk aplikasi desktop, aplikasi HTML, bisa juga Android dan iOS ya. Nah, kalau ini tumbuh ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ini tumbuh, jelas satu ketika kita berkeinginan mengembangkan portal direktori multimedia interaktif ya. Apakah untuk web, mobile, dan desktop. Inilah yang akan terjadi pusat pengetahuan, apakah itu sekolah, universitas, yaitu berbasis mobile multimedia interaktif dan SAC. Jadi, akan bisa dibayangkan ya, kalau ada 100 murid bisa menghasilkan satu aplikasi saja, dia lulus sekolahnya, berarti ada 100 aplikasi. Jadi luar biasa. Dan ini akan menjadi dorongan untuk menaikkan kreativitas dan inovasi di lingkungannya, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas di sekitarnya. Stakeholder untuk mengembangkan pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif dengan SAC ini siapa saja stakeholdernya. Jadi stakeholdernya itu kita harus bisa melibatkan sekolah, universitas, ya, kemudian siswa, orang tua, mahasiswa, bahkan kita harus libatkan pemerintah. Karena ada di daerahnya sendiri ya. Kalau sekolah kan di sana ada pemerintah. Sehingga pemerintah harus tahu bahwa ada satu sekolah atau beberapa sekolah sedang mengembangkan pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif ya. Karena ini memerlukan dukungan, perlukan support ya. Begitupun perusahaan. Mungkin kasih sponsor ya, kasih CSR dan seterusnya, BUMN, BUMD, swasta ya. Dan termasuk dari komunitas. Jadi stakeholdernya itu untuk mengembangkan ini tidak hanya satu lembaga saja. Misalnya universitas sendiri nggak bisa. Kita harus melibatkan, karena akan menjadi pusat pengetahuan. Jadi kalau menjadi pusat pengetahuan, tentunya akan berdampak keluar. Ya. Nah, sehingga kita harus bisa melibatkan, perlu kerjasama dengan perusahaan. Karena mungkin saja perusahaan memerlukan keahlian dari pusat pengetahuan itu. Ya. Beberapa peran sekolah dan universitas ya untuk mengembangkan pusat pengetahuan ini. Pertama, sekolah dan universitas ini merupakan sumber pengetahuan ya. Jadi betul-betul sekolah ini atau universitas ini lembaga pendidikan yang memiliki akses terhadap pengetahuan akademis, praktis, pengembangan aplikasi mobile multimedia interaktif. Jadi ada sumber pengetahuan ya, yaitu di mahasiswa, guru, dosen, pengembangan aplikasi sendiri dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi sumber pengetahuan. Kedua, perannya adalah melakukan pelatihan dan pembelajaran.
Jadi sekolah dan universitas dapat menyelenggarakan pelatihan dan program pembelajaran khusus, memperkenalkan dan mengajarkan penggunaan SAC. Ya, jadi sekolah bisa memberikan pelatihan untuk kalangan guru sekolah lain atau kan untuk masyarakat ya penggunaan SAC. Ya, begitupun dari universitasnya. Jadi beberapa uh, universitas sedang berusaha untuk bisa melakukan kegiatan ini. Kemudian bisa melakukan riset inovasi. Ya. Ya, kita bisa melakukan kerjasama bagaimana sekolah maupun universitas bisa melakukan risetnya. Jadi beberapa mahasiswa yang mengambil tugas akhir bahkan tesis sering kontak kami ya untuk melakukan validasi dari pengembangan aplikasinya. Ya. Jadi kami sering berikan komen ya, berikan komen kalau sebelum disebarkan ke siswa itu harus tidak boleh ada error dulu, tidak boleh ada bug gitu. Termasuk di navigasi atau di gambar harus konsisten dan seterusnya ya. Nah, bahkan kita harus mengembangkan tadi ya web service tadi, karena web service yang sekarang kan hampir semuanya punya luar, karena memungkinkan ya mengembangkan dari perguruan tinggi mengembangkan web service sendiri gitu. Jadi bisa saling tukar menukar ya. Ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk melakukan riset dan inovasi bersama. Kemudian bisa melakukan kolaborasi dan jaringan ya. Jadi antar sekolah, antar perguruan tinggi bisa melakukan kolaborasi kerjasama untuk saling kolaborasi untuk mengembangkan aplikasi ini ya. Meningkatkan kompetensi dan seterusnya. Pengembangan kurikulum ya. Mungkin saja sekolah akan mengembangkan kurikulum secara khusus bagaimana membuat aplikasi SAC ini dengan baik ya. Jadi karena di dalam SAC sendiri ada keahlian-keahlian lain yang memang diperlukan ya. Seperti video editing, audio editing. Nah, jelas itu ada keahlian-keahlian yang mesti dimasukkan dalam kurikulum. Penyediaan sumber daya ya. Mungkin saja satu sekolah tidak punya fasilitas komputer. Nah, ada sekolah lain ada laboratorium komputer sehingga bisa bekerja sama. Jadi bisa menyediakan fasilitas lab untuk dipakai oleh guru dari sekolah lain atau perguruan tinggi juga bisa menyediakan fasilitas untuk sekolah lain. Sehingga hasil yang dikembangkan itu akan lebih banyak ya. Kreatif, inovatif dan seterusnya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, program mengembangkan sekolah dan universitas sebagai pusat pengetahuan berbasis mobile multimedia interaktif ini merupakan program jangka panjang dan strategis bagi kita. Jadi bukan jangka pendek ya. Jadi panjang sehingga kita harus terus untuk melakukan belajar pengembangan aplikasi mobile multimedia interaktif ini. Ya, mulai dari 1 menjadi 3 menjadi 5. Ya, kemudian menjadi 25, kemudian menjadi 50. Akhirnya semua mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi sudah ada multimedia interaktifnya. Lama-lama ada pengetahuan populer atau kreativitas lainnya ya. Dan akhirnya menuju mengembangkan portal sendiri. Nah, program ini akan meningkatkan kreativitas guru, siswa, mahasiswa dan dosen. Jelas ya, akan sangat punya kreativitas ya, akan meningkatkan kreativitas yang cukup ya, dan akhirnya berdampak pada citra sekolah sendiri ya. Kemudian stakeholder dari program ini tidak hanya sekolah, tetapi juga pemerintah, siswa, orang tua, mahasiswa, perusahaan dan komunitas perlu dilibatkan ya untuk menumbuhkan pusat-pusat pengetahuan ini. Nah, sehingga satu saat ya bahkan aplikasi yang ditumbuhkan multimedianya untuk menaikkan citra daerah. Berawal mula-mula menaikkan citra sekolah atau perguruan tinggi, ya, kemudian lama-lama bisa menaikkan citra daerahnya sendiri. Ya. Kemungkinan besar kan ada e-commerce, ada tentang informasi museum, ya, kerajinan yang ada di daerah tersebut, ya, wisata dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengembangan pengembangan pusat pengetahuan berbasis multimedia interaktif ini memberikan peluang ya, bagi siapapun ya. Itu yang kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.